Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Senang sekali kembali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Di minggu ini kita akan bersama-sama memasuki seri khotbah yang baru Bapak Ibu. Kalau di beberapa bulan yang lalu kita sudah belajar bersama-sama dari beberapa kitab tertentu. Kita di awal tahun ini kita belajar dari kitab Yosua. Dan kemudian setelah Paskah kita juga belajar dari kitab 1 Tesalonika, dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama dari perumpamaan Yesus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui perumpamaan Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan melalui pengajaran-pengajarannya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan. Dan untuk itu sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu untuk segala berkat-Mu. Kau memberikan kami kesempatan untuk kembali boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh menaikkan puji-pujian kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan untuk setiap hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menjamah, menolong kami, agar kami boleh menjadi pendengar firman-Mu, memahami, dan terutama berjuang untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semua untuk membuka dari satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan kita, terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7, kita akan membaca ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-7, kita akan membaca dari ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Kita akan membacakannya secara bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan membacakan secara bersama-sama, perlahan-lahan saya dan Bapak Ibu Saudara. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan terutama melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, beberapa waktu lalu seseorang bernama Dadang Subur, atau mungkin yang kita kenal atau dikenal dengan nama Dewa Kipas, Bapak Ibu. Mendadak viral, mendadak terkenal sekitar bulan Maret 2021. Ia mendadak viral karena menurut berita berhasil mengalahkan seorang pecatur kelas dunia, jadi kelas international master. Jadi karena pada masa itu, masa pandemi, jadi permainan caturnya kebanyakan dilakukan secara online. Dan Bapak Dadang Subur atau Dewa Kipas ini masuk ke dalam situs online untuk bermain catur bersama yang resmi chess.com. Dan kemudian bermain bersama pecatur-pecatur yang ada. Di situ ada poin dan ada peringkat-peringkat, sehingga kemudian dia akhirnya berhasil melawan peringkat yang cukup atas. Jadi gelarnya cukup tinggi. Dan ketika melawan orang tersebut, pecatur handal tersebut dari luar negeri dengan kelas international master, dia berhasil mengalahkannya. Yang bikin hebatnya lagi adalah dia berhasil mengalahkannya dengan langkah-langkah yang sangat presisi. Jadi orang banyak menilai, wah ini udah mungkin sekelas Grandmaster gitu ya di Indonesia. Jadi viral lah pemberitaan tersebut bahwa ini loh ada pecatur kelas dunia yang ada di Indonesia gitu ya, namanya Dewa Kipas. Ketika mendengar berita tersebut ada dua opini masyarakat yang
terbentuk ya. Yang pertama mempercayai, oh iya ini memang mungkin pecatur handal yang mungkin tidak terekspos berita. Tapi ada juga pemberitaan satu lagi yang tidak mempercayai. Dan akhirnya adalah seseorang podcaster yang memanfaatkan situasi ini dan mempertemukan. Ya udah kalau kita uji aja gitu ya. Kita pertemukan dengan pecatur beneran gitu ya. Dan kemudian dipertemukanlah Dewa Kipas ini dengan seorang pecatur Indonesia dengan gelar Grandmaster Woman bernama Iren Sukandar. Jadi disiarkan secara live streaming, mungkin Bapak Ibu masih bisa menyaksikannya di channel YouTube. Dan hasilnya adalah Bapak Dewa Kipas kalah telak 3-0. Jadi permainan caturnya dilakukan the best of 3 ya. Jadi kalah 3-0, 3 kali pertandingan, 3 kali kalah secara telak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, di zaman yang semakin maju, semakin digital seperti ini, memang keotentikan, keaslian sesuatu itu memang semakin sulit untuk dibuktikan. Kita bisa saja merekayasa, mengganti apapun yang sesuai keinginan kita untuk ditunjukkan. Dengan mudahnya kita bisa mengganti profil atau biodata kita yang kita bagikan di internet, atau mungkin CV kita yang kita bagikan di internet. Di zaman sekarang itu begitu mudahnya untuk membagikan. Yang jadi pertanyaan adalah bahwa suatu klaim kebenaran itu zaman sekarang kita harus benar-benar meneliti dan membuktikan. Seperti Dewa Kipas ini, dia mengaku dia bisa mengalahkan pecatur internasional, tetapi ketika ditandingkan secara langsung kita bisa melihat ternyata kehebatannya tidak sehebat yang diperkirakan gitu ya. Bukan berarti dia nggak bisa main Bapak Ibu, bukan berarti dia nggak bisa main sama sekali, tetapi kemampuannya tidak sehebat yang diperkirakan. Ternyata setelah saya baca dan selidiki beberapa pemberitaan, ternyata yang dia lakukan adalah dengan cara dia kemudian mendaftarkan, terus kemudian bertanding dan mendaftarkan dengan waktu durasi pertandingan yang cukup lama. Terus kemudian dia mencatat setiap langkah gitu ya. Jadi dia latihannya dengan cara mencatat setiap langkah. Jadi ketika dia udah melangkah satu terus ternyata gagal, terus dia kemudian undo, dia mundur. Dia kemudian coba langkah lagi, dia kalau misalnya berhasil dia akan catat. Jadi dia lakukan seperti itu. Tetapi hal tersebut tidak bisa diterapkan di dalam permainan catur secara langsung atau di dunia nyata. Jadi suatu klaim kebenaran di zaman sekarang ini kita harus buktikan dengan seksama Bapak Ibu. Dan itulah yang pesan utama yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus menyampaikan di ayat yang kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Itu mau mengatakan bahwa seorang murid Kristus yang sejati harus dapat dibuktikan, dan bukti seorang murid Kristus yang sejati adalah dia melakukan firman tersebut di dalam kehidupannya. Seorang murid Kristus yang sejati harus dapat dibuktikan melalui bukan hanya dia mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga dia melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Jadi inilah pesan utama yang akan disampaikan melalui ayat yang kita baca bersama-sama. Mari kita perhatikan di ayat perikop yang kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ke-27. Kalau kita baca secara sesama, Matius pasal yang 7 ayat 24 sampai 27 merupakan bagian penutup dari satu rangkaian khotbah yang sangat terkenal yang disebut khotbah di bukit. Ya, khotbah di bukit adalah satu kumpulan pengajaran khotbah dari Tuhan Yesus yang kemudian dikumpulkan, disatukan, dan kemudian di bagian akhir bagian itu Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus itu perlu untuk menyatakan hari ini? Karena Yesus tahu bahwa ada banyak orang-orang yang datang hanya untuk mendengar atau datang dan menyukai pengajarannya saja. Banyak orang berbondong-bondong suka dengan pengajaran Yesus. Cara pengajar Yesus itu menarik.
Cara mengajar Yesus itu mudah dimengerti. Cara mengajar Yesus itu beda dengan pengajar-pengajar ahli Taurat, para orang Farisi yang ada di masa itu. Banyak orang mengikuti. Tetapi Tuhan Yesus itu nggak pengen punya banyak pengikut yang hanya cuma jadi pendengar saja, Bapak Ibu. Tuhan Yesus ingin agar pengajarannya itu bukan hanya sampai di permukaan, mereka dengar, mereka suka, terus mereka pulang tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi pengajaran Tuhan Yesus ingin mengubahkan kehidupan banyak orang. Dan pengajarannya yang mengubahkan itulah yang ditegaskan berulang-ulang dan menjadi poin penutup dari khotbahnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sejak kecil saya sudah diperkenalkan atau diajak oleh orang tua saya ke toko buku ya. Jadi sejak kecil itu saya sudah sering diajak oleh orang tua saya ke toko buku gitu ya. Jadi silakan ke toko buku yang depannya G, yang belakangnya A itu ya, yang terkenal itu. Dan kemudian ya silakan dikasih uang 10.000 pada waktu itu. Silakan pilih buku apa saja yang mau kamu beli. Dan sampai besar kecintaan saya terhadap buku itu masih terus berlanjut. Bahkan ketika saya berpacaran pun gitu ya, saya mengajak pacar saya seringkali ke toko buku, Bapak Ibu. Karena apa? Karena lebih ekonomis ya. Jadi kalau kita ngajak seharian di situ ya paling cuma beli 1-2 buku atau bahkan kita cuma numpang baca aja gitu ya. Terus habis itu pulang gitu ya. Jadi ekonomis ya, bisa diterapkan mungkin ya. Karena mumpung toko bukunya masih ada Bapak Ibu sebelum tutup ya. Tapi ketika kemudian saya berlanjut, terus saya suka buku, kemudian banyak membeli buku. Belakangan saya melihat mulai membuka rak buku saya, dan kemudian saya mendapati ada banyak buku yang saya miliki Bapak Ibu. Saya membawa beberapa buku-buku yang ada Bapak Ibu. Ini beberapa buku yang saya beli mungkin beberapa bulan yang lalu gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat masih tersegel. Masih tersegel semua, masih rapi. Mungkin tag harganya aja masih ada gitu ya. Kalau yang membutuhkan bisa hubungi saya ya. Buku-buku ini saya beli bukan karena saya mungkin lapar mata atau karena nggak ada kerjaan kemudian saya beli atau kebanyakan uang. Buku-buku ini saya beli karena ketika melihat kemudian baca sinopsis di belakangnya, referensi di belakangnya, saya merasa buku ini penting. Buku ini baik, buku ini penting, dikarang mungkin oleh penulis-penulis yang pernah saya baca bukunya beberapa waktu, dan kemudian saya beli. Tapi pertanyaannya, ketika buku ini hanya tersegel seperti ini, buku ini nggak ada gunanya Bapak Ibu. Buku ini tidak memberikan manfaat apa-apa bagi saya. Buku ini tidak menambah pengetahuan sedikit pun, hanya menambah koleksi saya di lemari buku ataupun menambah pengeluaran saya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami hal serupa gitu ya. Punya uang untuk membeli tetapi tidak punya waktu untuk membaca atau tidak punya kesempatan untuk membacanya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin kurang suka membaca buku, saya berikan satu gambaran satu lagi. Pasti di antara kita sering mengkonsumsi media sosial bukan? Ya kan? Instagram, TikTok sekarang, YouTube gitu ya. Kita seringkali melihat konten-konten yang menurut kita menarik, baik dan berguna untuk kita. Terus kemudian kita lihat, kita suka. Di dalam media sosial kita itu ada fitur yang namanya save. Pernah digunakan? Biasanya suka kita save. Selain kita like terus kita save. Supaya dengan tujuan ketika nanti kita bisa melihatnya dan mempelajarinya. Atau di dalam channel YouTube itu ada fitur namanya watch later. Nonton nanti. Biasa kan video YouTube cukup panjang ya. Wah diskusi ini penting nih, diskusi ini menarik nih. Tapi kita nggak ada kesempatan karena mungkin waktu itu lagi beraktivitas atau mungkin lagi di gereja ngelihatnya ya, penting nih. Saya watch later dulu, nanti di rumah baru saya nonton. Tapi kemudian pertanyaannya apakah kemudian kita nonton lagi atau lihat lagi? Ketika saya perhatikan watch later saya
di YouTube. Videonya itu sudah mencapai hampir 500 lebih. Dan saya lupa itu video apa aja. Waktu saya klik watch later itu, ini penting, nanti saya tonton. Akhirnya nggak ditonton. Bapak Ibu, video tersebut kita lihat, kita rasa penting dan menarik, makanya kita simpan. Itu berguna. Ini mungkin tutorial masak, cara memperbaiki sesuatu yang kemudian kita simpan yang nanti akan berguna. Tetapi kalau kita tidak pelajari, tidak gunakan, kita tidak coba, video itu akan sia-sia. Sama seperti buku ini. Sia-sia. Sama juga dengan firman Tuhan yang didengar. Itu yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus melalui bagian ini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu tidak ingin punya banyak murid yang hanya menjadi pendengar saja. Yang hanya tahu, wah pengajaran Yesus itu menarik. Oh pengajaran Yesus itu bagus gitu loh. Tapi kemudian dia save, dia watch later, terus dia pulang. Dan tidak menghasilkan perubahan apapun di dalam kehidupannya. Ia ingin setiap orang yang mendengar, melakukannya, dan mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Seorang teolog bernama R.T. France mengatakan bahwa the teaching of Jesus is not meant to be admired, but to be obeyed. Pengajaran Yesus tidak hanya untuk dikagumi dan didengar saja. Tetapi yang terpenting adalah untuk ditaati dan dilakukan. Dan kebenaran firman Tuhan ini yang disampaikan kepada setiap kita, Bapak Ibu. Dan Yesus mau gambarkan betapa pentingnya mendengar dan melakukan dengan sebuah penggambaran yang sangat kontras. Penulis Injil Matius menuliskan bagian ini dengan sangat baik dengan menggunakan metode penulisan paralel antitesis gitu. Jadi dua kalimat berjajar yang poinnya atau maknanya saling bertentangan dan sangat kontras. Dia mengatakan seperti ini, bahwa orang yang melakukan, mendengar dan melakukan itu seperti orang yang bijaksana. Bagian pertama. Tetapi orang yang mendengar dan tidak melakukan itu seperti orang bodoh. Dua kontras yang sangat bertentangan. Orang bijaksana dan orang bodoh. Orang yang bijaksana itu digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pondasi yang solid, batu yang keras. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang membangun rumah di atas pasir. Rasanya kita tidak perlu punya banyak pengetahuan tentang bangunan, Bapak Ibu, untuk kita bisa mengetahui bahwa rumah yang baik, yang kokoh, yang bisa bertahan lama, itu harus dibangun di atas batu. Itu common knowledge gitu. Pengetahuan umum. Bahwa pondasi yang baik adalah pondasi yang harus dibangun di atas dasar yang teguh. Dan Tuhan Yesus itu sengaja menyodorkan perbandingan ini untuk menggambarkan bahwa ini harus dilakukan. Kamu itu tidak bisa hanya mendengar saja tanpa melakukan. Kalau kamu hanya mendengar saja, kamu itu bodoh. Sebodoh orang yang membangun rumah di atas pasir. Seorang yang mendengar, membaca firman, dan melakukannya, itu diibaratkan sebagai orang yang membangun bangunan di atas dasar pondasi yang kokoh. Sehingga bangunan tersebut tidak mudah digoyangkan. Sehingga ketika hujan, banjir, angin datang, tidak akan goyah. Gambaran hujan, banjir, angin digunakan itu pertama untuk menggambarkan tentang nanti penghakiman terakhir. Kalimat-kalimat itu seringkali muncul di dalam perjanjian lama. Contohnya di dalam Yehezkiel 13 ayat 11. Hujan, banjir, angin itu sebagai sebuah gambaran tentang penghakiman terakhir yang akan kamu terima. Tetapi bukan hanya berbicara tentang nanti akibatnya kamu akan dapat di masa yang akan datang. Di akhir kehidupan. Tetapi ketika kita tidak melakukan firman.
itu juga berbicara tentang kesulitan hidup di masa sekarang. Hujan, banjir, angin, itu juga menggambarkan tentang kesulitan-kesulitan hidup yang akan kita alami sekarang. Kesulitan hidup yang menerjang ketika kita tidak mempunyai fondasi yang kokoh akan membuat kita mudah goyah. Kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan kita itu seringkali dipakai Tuhan untuk menguji seberapa kita berakar percaya kepada firman Tuhan tersebut. Ada satu detail menarik ketika saya meneliti bagian ini Bapak Ibu. Ketika saya memperhatikan ayat-ayat ini dan memperhatikan di ayat 25 dan 27. Seperti yang saya katakan tadi bahwa penulis Injil Matius menulisnya dalam bentuk paralelisme. Jadi dia sengaja menulis dalam bentuk kalimat yang hampir mirip. Tetapi kemudian dibedakan di bagian poin utamanya. Saya mengajak kita semua untuk melihat di ayat 25 dan 27. Ada satu poin menarik yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Di ayat 25 dikatakan begini, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dan di ayat 27 dengan susunan kalimat yang sama, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Ada satu hal yang menarik yang saya temui ketika meneliti ayat ini, bahwa di dalam beberapa terjemahan, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kata melanda selalu diterjemahkan dengan bahasa yang sama, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa Yunaninya, ternyata penulis Injil Matius menggunakan kata yang berbeda Bapak Ibu. Bukannya karena dia salah tulis, tetapi ini sebagai sebuah bentuk permainan kata untuk lebih memberikan makna yang lebih mendalam terhadap poin. Mari saya akan menjelaskan Bapak Ibu, jangan khawatir ketika saya menampilkan bahasa Yunani ini tidak perlu dihafal dan tidak akan keluar di kuis-kuis bulan keluarga gitu ya, tenang aja ya. Jadi di ayat 25, kata melanda yang digunakan oleh penulis Injil Matius itu adalah prospipto. Prospipto. Di situ ada tiga dan sigma. Jadi prospipto. Tidak perlu dihafal, dalam hitungan ketiga lupakan saja ya Bapak Ibu. Ya. Sementara di ayat 27, kata melanda yang digunakan adalah kata proskopto, prospipto dan proskopto. Nah, apa maksudnya dari kemunculan dua kata ini? Katanya nggak usah dihafal, tapi artinya atau maknanya yang perlu. Kata prospipto yang muncul di ayat 25 ini seringkali muncul di dalam terjemahan-terjemahan, di dalam ayat-ayat lain di dalam Perjanjian Baru. Itu seringkali menggambarkan tentang satu benturan secara langsung. Strike through, benturan secara langsung. Atau di dalam penggunaan atau terjemahan yang metaforis atau dalam bentuk penggambaran, seringkali digunakan kata ini untuk menggambarkan orang yang bersujud ketika bertemu sesuatu yang besar atau megah gitu ya. Tunduk hormat. Jadi dalam bahasa penggambarannya tunduk dan hormat. Jadi bisa diartikan sebagai benturan secara langsung atau tunduk hormat. Sementara kata proskopto itu muncul dan kebanyakan dalam bentuk penggambaran atau metaforis. Seringkali diterjemahkan dalam arti tersandung. Menarik ya Bapak Ibu, tersandung. Kalau Bapak Ibu berjalan kemudian tersandung, itu pasti tersandung dengan sesuatu yang mungkin ukurannya kecil kan. Ya, kecil atau mungkin ya tidak seberapa besar. Kalau tersandung batu tapi batunya segini, mungkin itu bukan tersandung ya, nubruk gitu ya. Atau natap gitu ya. Tapi kata yang digunakan itu biasa diterjemahkan tersandung.
Nah, maknanya apa ketika penulis Injil Matius membedakan kata tersebut? Maksudnya begini, penulis Injil Matius itu ingin memunculkan suatu nuansa yang bertingkat, yang berbeda tingkat. Di bagian pertama, dia di ayat 25, bahwa ketika kamu membangun bangunan di atas dasar yang teguh, ketika hujan, banjir, angin itu begitu keras menghantam bangunanmu, bangunanmu itu nggak apa-apa. Bangunanmu itu tetap teguh. Bangunanmu itu tetap berdiri. Menghantam keras, straight through to your building, to your house. Bangunanmu nggak apa-apa. Sementara di ayat 27, ketika bangunanmu dibangun di atas dasar pasir, hujan, banjir, angin, dikit aja nyentuh. Menyebabkan kerusakan yang parah. Ini satu penggambaran yang sangat komikal ya. Kalau Bapak Ibu sering nonton film kartun ya, Tom and Jerry atau apa yang mungkin rumahnya cuma ditiup, rubuh. Seperti itu yang mau digambarkan. Seperti itu rapuhnya rumah yang dibangun di atas dasar pasir. Seperti itu rapuhnya kehidupan orang percaya yang hanya mendengar firman Tuhan saja tanpa melakukan. Hanya permasalahan sedikit aja, angin sedikit aja, kena tiup dikit aja, langsung hancur, langsung rubuh, langsung rusak parah. Dan ini menggambarkan betapa pentingnya ketika seseorang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu, pesan utama dari firman Tuhan pada hari ini adalah seseorang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu akan memiliki satu ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi kesulitan hidup dan memiliki akhir hidup yang pasti. Seperti yang kita pelajari tadi bahwa hujan, angin, dan banjir itu berbicara tentang sesuatu yang akan datang dan yang sekarang. Jadi seseorang yang mendengar dan melakukan memiliki ketahanan yang lebih kuat menghadapi kesulitan yang saat ini kita hadapi dan memiliki akhir yang pasti. Sementara orang yang hanya mendengar saja dan tidak melakukannya akan mudah hancur, rubuh oleh cobaan yang kecil sedikit pun dan akhir hidupnya binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pesan utama dari firman Tuhan pada hari ini begitu sederhana, begitu mudah. Bahkan tanpa penafsiran, tanpa khotbah dari saya pun. Bapak Ibu sudah ketika membaca bagian firman Tuhan ini sudah bisa menangkap poin utama. Tetapi permasalahannya bagian firman Tuhan ini seringkali sulit untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang Kristen diajak untuk menjadi pendengar firman Tuhan dan pelaku firman-Nya. Kita diajak bukan hanya, oh saya suka dengan firman Tuhan, saya suka dengan pengajaran, saya suka dengan pelajaran apa buku-buku teologi, segala hal yang berkaitan dengan kekristenan. Tetapi kemudian kita tidak melakukannya teraplikasi di dalam kehidupannya. Di bagian akhir ini saya mau mengajak kita semua untuk mengevaluasi Bapak Ibu. Bagaimana dengan khotbah-khotbah yang selama ini sudah kita dengar? Bagaimana dengan khotbah-khotbah yang selama ini kita suka mungkin? Wah, khotbah Natal tahun kemarin, saya suka banget gitu. Atau khotbah minggu kemarin. Saya coba mengajak kita semua untuk mereview, mengevaluasi beberapa khotbah belakangan ini ya Bapak Ibu. Tenang aja, ini tidak bermaksud untuk menghakimi Bapak Ibu ya. Kita coba lihat khotbah di tanggal 21 Mei tahun 2023 dengan tema komunitas yang saling menopang.
Apa yang disampaikan Pendeta Meling pada waktu itu, pada minggu itu Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Pada waktu itu disampaikan bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita orang percaya adalah bagian dari tubuh Kristus yang mempunyai fungsi untuk saling mengopang karena kita adalah satu anggota. Kita mempunyai fungsi untuk saling menopang satu dengan yang lain. Tapi pertanyaannya ketika kita mendengar firman Tuhan itu, kita mengerti firman itu, apakah kita sudah ambil bagian di dalam melakukan firman Tuhan tersebut? Apakah kita sudah berbagian di dalam tubuh Kristus? Apakah kita sudah mengambil bagian di dalam komunitas-komunitas yang disediakan di dalam gereja ini? Atau kita masih berpikir bahwa, saya mau jadi jemaat biasa-biasa saja gitu ya. Yang datang beribadah lalu pulang. Saya nggak mau terikat apapun, saya nggak mau terikat pelayanan apapun gitu ya. Ya mungkin pelayanan sedikit-sedikit gitu ya, kalau saya mau. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala dan kita punya tugas, panggilan untuk saling menopang, tentunya kita harus mengambil bagian di dalam satu komunitas. Supaya ada objek yang bisa menjadi kita lakukan. Objek kasih yang bisa kita nyatakan. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, di mana kita bisa menyatakan melakukan hal tersebut. Kita coba lagi firman Tuhan yang minggu kemarin disampaikan. Temanya tentang lingkungan hidup. Aku dan lingkunganku. Inti firman Tuhannya berbicara tentang bahwa kita ini adalah pengelola, kita bukan penguasa. Kita diberikan tanggung jawab sama Tuhan untuk mengelola, mengusahakan dunia ciptaannya. Jadi dunia ini bukan milik kita, bukan untuk kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi aplikasinya bahwa kita dalam menjalankan segala sesuatu di dunia ini kita harus bertanggung jawab. Dan kemudian kita diajak untuk secara sadar mengurangi pemakaian sampah plastik, hal-hal yang berkaitan dengan barang-barang satu kali pakai. Supaya kelestarian lingkungan dari bumi ini terjaga. Bagaimana dengan aplikasinya selama seminggu ini di dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Apakah kita masih pakai gelas plastik gitu ya. Tadi saya minum di belakang itu masih pakai aqua gelas. Mestinya sudah disiapkan dalam bentuk refill ya. Tapi Bapak Ibu, bagian evaluasi ini saya tidak bermaksud untuk menghakimi Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau menaikkan kesadaran dari Bapak Ibu bahwa kita itu nggak bisa menjadi pendengar firman Tuhan, penyuka firman Tuhan, suka dengan ajaran firman Tuhan tanpa melakukannya. Kita harus berjuang untuk melakukannya. Tetapi ada berita sukacita yang mau saya sampaikan di bagian akhir ini, bahwa inti menjadi pelaku firman bukan pada kesempurnaan, tetapi ketaatan menjalaninya. Kalau kita baca keseluruhan dari pesan itu, tidak ada satupun kalimat dari Tuhan Yesus yang menyuruh kita untuk melakukannya secara sempurna. Tetapi Ia meminta kita untuk taat melakukan. Inti dari menjadi pelaku firman Tuhan adalah bukan pada kesempurnaan yang kita lakukan. Kita bisa secara sempurna. Akhirnya apa? Kita akan putus asa sendiri. Kita akan capek sendiri karena kita manusia yang masih hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Yang dituntut Tuhan adalah kesetiaan dan ketaatan kita melakukan firman Tuhan itu. Hari demi hari kita diajak untuk sadar bahwa kita tidak bisa menjadi hanya mendengar. Seperti ketika kita mengalami pertobatan Bapak Ibu. Ketika kita masih hidup di dalam dosa, hidup kita itu semua menjauhi Tuhan. Kita mengarah menjauhi Tuhan. Tetapi ketika kita menerima anugerah Tuhan,
kita mengalami keselamatan, hidup kita berbalik. Hidup kita semua berfokus kepada Tuhan. Tetapi kita nggak berhenti sampai di sini aja. Kita nggak cuma dari sini, terus kemudian berbalik. Dan terus diem. Saya sudah bertobat, udah. Tapi kita diajak untuk terus berjalan menjadi serupa Kristus. Semakin terus serupa. Dan perjalanan inilah yang kita namakan menjadi pelaku firman. Jadi ketika kita bertobat, itu bukan titik akhir, tapi titik awal kita untuk kita bersama berjalan. Berjalan. Yang dituntut Tuhan bukan cepet-cepetan sampai di sana. Menjadi sempurna seperti Kristus. Tetapi kita berjalan dengan setia. Bersama-sama orang percaya. Yang dituntut Tuhan bukan kesempurnaan. Tetapi ketaatan di dalam menjalani. Sehingga dengan mengetahui ini kita tidak menjadi orang Kristen yang mudah putus asa. Atau jadi orang Kristen yang gampang menghakimi. Kemarin habis khotbah tentang lingkungan hidup, terus ada kantin yang jualan di kantin langsung kena protes ya. Ini masih pakai mangkok plastik ini, masih pakai mangkok kertas, ini nggak sesuai nih dengan firman Tuhan gitu, agak bertentangan gitu ya. Kita diajak untuk menjadi pelaku firman Tuhan adalah kita berjuang hari lebih hari, kita menjadi semakin. Memang masih ada kelemahan, masih ada kekurangan. Kadangkala kita jatuh, kadangkala kita berhenti, kadangkala kita lelah. Tetapi yang mau saya ingatkan bahwa kita tidak bisa hanya suka dan dengar firman Tuhan, tetapi kita harus terus berjalan menjadi pelaku firman-Nya. Karena pada akhirnya anugerah Tuhanlah. Anugerah Tuhanlah yang memampukan kita dan menyempurnakan kita. Dan itulah berita bahagia buat setiap kita. Bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita. Tetapi karena anugerah Tuhan yang memampukan setiap kita. Untuk berjalan di dalam terang firman. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita boleh kembali kepada kehidupan kita. Kita bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang suka dan menyukai pengajaran Tuhan. Tetapi kita hari lepas hari terus berjuang dengan taat, dengan setia melakukan firman Tuhan itu. Sampai Kristus datang menjemput kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu lah yang memberikan kepada kami satu kesempatan untuk kami boleh datang kepada Engkau. Anugerah-Mu lah yang membukakan kami kesempatan untuk kami semakin berjalan mendekati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, penyuka firman Tuhan, mengagumi firman-Mu. Tetapi kami boleh berjuang hari lepas hari untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menolong setiap kami. Di dalam perjalanan kehidupan yang kami jalani, mungkin ada rintangan, ada kesulitan yang kami hadapi. Tetapi biarlah Roh Kudus yang boleh menguatkan kami, memberikan kami terus dorongan, semangat untuk terus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.